RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk. Yang duduk. Istri lagi ke toilet dulu, Pak. Ya. Oh, sama istri. Tinggal di mana? Tinggal di Cikampek, Pak. Cikampek. Sehari-harinya apa? Saya bekerja, Pak, Di mana? di pabrik, Pak. Di pabrik. Pabriknya produknya apa? Sepeda motor, Pak. Sepeda motor. Mereknya apa? Yamaha. Yamaha. Nah, bos di bagian apa? Saya di bagian painting, Pak. Bagian pengecetan. Betul, Pak. Di Udah quality. berapa tahun? Di yang Tapi kok badannya gemuk bagian ngecat? Biasanya kan kalau ngecat kurus. Kok sudah gemuk? dipindahkan di quality, Pak. Di bagian quality-nya. Jadi ngecat berapa tahun dulu? Dari 2003, Pak. Minum susu terus dong tiap pagi loh. Iya. Apa nyusu sama bini lo? Nggak dapat susu dari bini lo ya, berarti susu dari pabrik. Dikasih susu di pabrik ada. Nah, Dikasih susu ada. di mana? Di pabrik ada. Iya, kalau dari bini lo kan nggak keluar susu kan? Bisa aja, Pak Haji. Bos tahu RDAY udah berapa lama, bos? 2 minggu, Pak. 2 minggu. Betul, Pak. Siapa yang tahu duluan RDAY, bos atau istri? Saya, Pak. Apa yang tertarik dari RDAY? Kalau bisa kepincut pengen ke RDAY hari ini. Udah gitu lo maksain lagi. Kebetulan Sedekah 10 juta. Maksain lagi pengen privat. pasti Apa harus. yang bikin lo kok maksain mau sedekah 10 juta, maksain pengen privat, maksain pengen harus ketemu Pak Haji, harus ketemu Pak Haji, harus ketemu. Iya. Apa yang bikin lo Bismillah, pede bener ah? Pak. Bismillah, kebetulan kondisinya lagi kurang bagus perekonomian di keluarga, Pak. Contohnya kayak gimana? Contoh, kebetulan saya bekerja juga, ada usaha juga, Pak, Bidangnya apa? di WiFi, Pak. Wifi tuh kayak gimana? Internet, Pak, seperti IndiHome. Oh, Cuman kita lokal. oh di kampung-kampung. Betul, Pak, di RT. Oh iya iya iya. Ini istri saya, Yuk Pak. sini. Ayo sini. Salim dulu. Sini putrinya duduk sini. Ya. Ya putri duduk sini ya, mamanya di situ. Pegang mic-nya. Nah, wifi-nya tuh sebulan bisa dapat berapa, bos? Penghasilan wifi. Per rumah bayarnya berapa? Per Paling- bulannya abodemennya. Paling murah 120, Pak. Paling murah. Iya. Nah, bos kalau boleh tahu tuh dulu investnya berapa tuh? Buat beli itunya tuh. Perangkatnya. Ya karena investnya itu kita dari utang, Pak, ya, ke Hah? bank. Investnya dari utang ke bank, Pak. Jaminannya Rumah, Pak. rumah yang ditinggalin. Iya, Pak. Waduh, mantap. Kagak mantap. Ya, Makan tabungan. gitu, Terus? Pak. Alhamdulillah total udah hampir 1, Pak. Maksudnya pinjemannya Iya. atau investasinya wifi kampung itu? Kalau investasinya itu kalau dihitung-hitung total hampir 700. 700 juta Iya. buat bikin wifi kampung. Iya, karena berputar terus kan, Pak. Jadi ada untung kita puterin lagi, beli alat lagi, ada untung kita beli alat lagi gitu. Tapi beli alatnya lokal ya, nggak ada yang impor ya? Impor, Pak. Impor? Iya. Apa aja contohnya bos alatnya kalau wifi kayak gitu? Contoh kayak modem-modem seperti itu, Pak. Kabel juga gitu alat-alatnya. Karena di Indonesia itu jarang, Pak. Banyakan impor dari Cina. Oh. Gitu. Alhamdulillah. Terus narik kabel gak? Iya, betul. Dari Narik rumah-rumah yang pengen langganan. Betul. Jadi yang naik tiang siapa? Ada tim, Pak. Oh iya. Gitu. Jadi lo bikin tiang baru apa numpang tiang yang udah ada? Join sama PLN. Join. Ngomongnya gimana? Jadi gini sih, Pak. Sebenarnya prinsipnya ya PLN aja nggak bayar.
nancep ke rumah kita, masa kita suruh bayar, Oh iya. gitu kan? Itu moto lo ya. Iya, karena dia juga nggak punya izin sama kita. Wajar Nancepin dong. aja tiang ya. Iya, Gue ngapain lapor ke PLN? iya, Gue tempelin aja numpang ya. betul. Pak. Oh iya 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 iya. Gitu. Setuju. Kita punya hak juga kan untuk nggak mau pasang di sini gitu kan? Heeh. Karena listriknya bukan punya saya itu, punya orang lain, gitu sih. Sama-sama aja, ayo bareng-bareng, gitu. Sih. Bos kalau boleh tahu tuh ada berapa pelanggan bos sekarang udah? Sekarang alhamdulillah itu hampir 700 Pak. 700 pelanggan. Iya, Tuh udah berapa lama tuh berjalan? hampir mau 4 tahun Pak. 4 4 tahun, tahun. Agustus nanti 4 tahun. Berarti satu rumah tuh bisa dipakai berapa orang tuh bos kalau gue boleh tahu tuh kekuatannya? Kalau sekarang saya speed 5 Mbps bisa saya maksimalkan sampai 7 Pak. 7? 7 HP. Wow. Daripada isi kota ya. Betul. Mendingan langganan sama lu ya bos ya. Betul Pak. Gitu Haji. Nah, apa yang tertarik dari ilmu RDAY kalau maksain mau ke sini? Kondisi perekonomian lagi kurang bagus Pak. Contohnya? Contoh, saya maksain untuk ke sini sebenarnya uangnya sih nggak ada sebenarnya Pak. Gitu. Ada uang itu untuk bayar angsuran sama buat bayar setoran wifi, Buat sama bayar angsuran sama uang? setoran wifi, Setoran wifi. wifi, sama bayar gajian besok. Gajian karyawan. Betul. Berapa bos karyawannya tim lu bos? Di bawah lu bos? Untuk wifi ada 6. 6. Itu apa aja kegiatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu apa dia ngerjain apa? Satu bagian Yang manjat berapa? Yang instalasi berapa? Yang megang di IT-nya servernya? satu, Hah? servernya satu. Server 1. Terus? Sisanya manjat-manjat. Yang 5 manjat semua. Gitu. Bos, dari yang 6 itu yang paling gede gajinya yang mana? Yang manjat apa yang Server server? Berapa per bulan server bos? 3 juta. 3 juta. Iya. Kalau yang manjat? 1,2 sampai 1,5. Tuh manjat sampai kontolnya lecet deh. Karena memang sistemnya kita beda Pak. Saya bilang dari awal sama teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa gaji besar. Tapi untuk pemasangan di awal, uangnya saya kasih ke semua, ke teknisi. Oh pemasangan awal berapa ya? Jadi bahasanya bukan pemasangan sih Pak, pemasangan gratis. Hanya bayar bulanan saja di awal. Kayak kontrakan lah, orang mau masuk kontrakan bayar dulu. Seperti itu. Jadi uang yang itu 110. 120 paling 120. murah. Paling murah. Nah itu buat anak-anak tuh. Buat teknisi. Teknisi. Iya, jadi dia semangat di situ. Hariannya lumayan, Pak. Kalau sehari ada 10 kan udah lumayan, Pak. Oh sehari 10 ya. Iya, Sejuta udah. 100, sejuta 200. Buat dia orang berlima ya. Satu tim 2 orang. Ada Nanti yang beli kabelnya lu dong. betul, Pak Haji. Buat ke rumah-rumah. Betul, Pak Haji. Investasi. Iya. Nah kesulitan ekonomi lu di mana? Kesulitannya memang dilalah memang permintaan banyak, modalnya kurang. Oh permintaan yang mau masang wifi di kampung-kampung tuh banyak. Kita kerja sama kelurahan-kelurahan, sama RT RW. Permintaan banyak. Target saya kan harusnya di tahun ini 4.000 user. 4.000 pelanggan. Ya. Sekarang baru 800. 4.000 kali 120. Iya. Berapa bos rupiahnya? Gue SD Impres. 400 Pak Haji 400 juta sebulan. minimalnya. Nah tuh lo investasi lagi gak tuh beli servernya? Iya. Oh beli lagi. Iya, targetnya. Makanya kemarin tuh 2 minggu yang lalu sebenarnya saya mengajukan top up ke bank. Jaminannya Dari rumah yang lo jaminan tinggalin. betul. Ditambah jaminan yang baru, Apa? kontrakan 22 pintu. Di mana? Di Cikampek juga Pak Haji. Oh di Cikampek. Iya, dijanjikan semua persyaratan sudah beres. Ketika besok mau akad, tiba-tiba meleset. Alasannya apa? Katanya alasannya kartu kreditnya call 1 gitu. Dicek sama temen yang orang bang nggak masalah ini mah. Gitu.
ngajukan lain. Kenapa lo nggak ngajuin lagi bank lain? Lo ditolak BRI, lo kenapa nggak minjem Mandiri? Lo ditolak Mandiri, kenapa nggak minjem BNI 46? Kan jaminannya nggak ada Pak Haji. Ya kan kalau ditolak, Heeh. lo pinjem take over namanya. Waktunya. Oh, lo buru-buru. Iya, waktu itu karena memang sudah dijanjikan sebulan sebelumnya, insya Allah cair sekitar 2,5 M. ya. Ternyata meleset karena 2,5 M itu untuk satu beli kontrakan yang sudah saya bicarakan sama yang punya, sisanya buat pelunasan hutang sebelumnya. Seperti itu Pak Haji. Sisa sedikit buat nambahin alat wifi. Seperti itu sih Pak Haji. Jadi lo perlu 2,5 miliar. Kemarin tuh seperti itu. Sekarang lebih gede lagi. Kalau sekarang mah nggak muluk-muluk Pak Haji. Seadanya. Tajir 1 melintir M, gitu aja. 1,5 M juga nggak apa-apa. Minimal hutang lunas dulu aja. Iyalah, kaya raya tajir melintir. Gitu. Bos, lo kenapa sih nggak mau praktekin ilmu RDAY? Jadi lo kalau bisa uangnya nambah, tapi nggak top up, uangnya nambah, tapi nggak take over, uangnya nambah, tapi nggak ngutang. Lo datang langsung ke rajanya uang. Siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan apa? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Sekarang kalau gue tanya, Allah, kenapa dia nggak dicairin utangnya? Atau mendingan kenapa Allah nggak kasih aja deh 10 miliar Allah? Mana yang dia bikin takjub gue? Bikin dong takjub gue. Nanti gue akan bikin takjub dia. Oh, dia belum bikin takjub Allah? Belum. Ibadahnya masih biasa aja tuh. Dari dia lulus SMA sampai dia sekarang, ba'diyah qobliyahnya juga kadang bolong-bolong. Oh iya. Nah, coba lo ba'diyah qobliyahnya jangan bolong-bolong. Amin. Terus kedua, sedekahnya sama bayar bunga pinjaman minimal sama. Kita kan enggak. Sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nah, coba jangan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Di mana-mana orang bangun nggak jam 00 bos, namanya tahajud 3:30. Nah, kita harus jam 00. Surat An-Mujamil nanti lo lihat di Al-Quran ada dasarnya. Bangun jam 12, paksain baca Quran 12. Sekali gini bos, lo kerja, usia lo udah berapa sekarang? 40. 40. Nah, begini-gini aja tuh. Mobil istilahnya nyicil, kalaupun nggak nyicil mobil second. Kalaupun mobil cuman mobil abal-abal, di bawah Pajero, di bawah Fortuner. Gue nggak mau bos, kalau bisa kita mobilnya Land Cruiser bos, Amin, yang terbaru. Amin. Alhamdulillah. Caranya gimana? Ya lo bikin takjub Allah. Dulu lo kerja dari umur 20 tahun. Sekarang usia lo 40 tahun, udah 20 tahun kerja. Begini-gini aja. Lo usaha wifi, udah 4 tahun. Begini-gini aja. Kenapa nggak kita sekarang coba pindah, Iya. transmigrasi, merubah nasib. Dengan cara apa? Dengan cara kita bikin takjub Allah. Dengan cara apa? Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pakai pandan, tahajud, paksain baca Quran. Karena nih ilmu lo belum pernah praktekin. Kalau kerja kan lo udah pernah 20 tahun. Usaha lo udah pernah 4 tahun. Tapi biasa-biasa aja tuh. Rumah ada tapi disekolahin di bank. Kontrakan ada tapi mau disekolahin lagi di bank lah. Jadi aset kita di perusahaan. Nah, kedua kita riba. Masa usaha riba? Janganlah. Emang kalau riba apa sih Pak Haji? Orang yang bermain dengan riba, bonusnya dari Allah, nanti di akhirat akan berzinah dengan ibu kandung. Kalau perempuan berzinah sama bapak kandung. Bener.
Kali gue denger begitu ceramah. Ya bener apa gak sih? Gue juga gak tahu. Iya bener ya? Tahu. Jadi kalau orang yang bermain riba, pinjem duit di bank kan tuh riba. Nanti berjinah sama ibu kandung kalau kita laki. Kalau yang istri berjinah sama bapak kandung. Berarti Pak Haji nakut-nakutin? Enggak, maksud gue gini. Buru-buru deh bos hijrah. Hijrahnya gimana Pak Haji? Ya dengan cara mendekati kepada Allah dengan bertaubat. Nah gitu. Apa tuh? Yang dilakukan sama penulis buku Magnet Rezeki Pak Nasrullah. Tahu lo lihat ya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat 57 kali. Cair tuh 21 miliar. Nah kalau di RDAE sholat tobatnya 68 kali. Gue maunya lo per bulan cairnya 10 miliar. Amin ya Allah. Begitu. Mulai kapan Pak Haji? Ya pulang dari sini. Harus. Bisa? Loh pasti. Kan ayatnya gini bos di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosong lunasin utang lo yang taruhlah 1,5 miliar. Masa nggak bisa? Bisa lah. Tapi caranya bukan dengan lo keluar dari kerjaan, ikut multi level marketing, gue nggak setuju. Dengan lo kerja, lo sambil ikut multi level marketing, gue nggak setuju. Jadi lo bercabang. Di sana dikejar target, harus jualan di multi level marketing. Pak Haji kalau multi level marketing nggak suruh jualan, siapa bilang? Di awalnya aja kita udah join sekian juta. Apa nggak itu kita suruh dagang sama dia? Bahasanya aja bahasa halus. Nanti dapat rumah, nanti dapat mobil. Tapi pemiliknya dapatnya apa coba? Kapal. Kapal pesiar. Yang pemiliknya mah liburan ke Eropa, kita cuman keliling Indonesia. Nggak, gua nggak setuju. Mendingan lo beralihnya kepada Allah. Caranya apa? Coba lo paksain mulai hari ini. Boleh gak Pak Haji kalau saya ngerjain, istri ngerjain? Boleh. Boleh gak Pak Haji kalau gue sendiri aja ngerjain karena bini gue ngurusin anak? Boleh juga. Tapi kan ini ilmu kebaikan, kenapa gak dua-duanya dikerjain? Pak Haji kasih contoh dong. Kalau gue baca Quran, kelebihannya apa? Nah, jadi orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun tuh pasti. Orang yang baca Quran penghasilannya di bawah 10 miliar. Nggak pernah, selalu di atas 10 miliar. Orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran tidak akan siksa kubur. Nah salah satunya nih siksa kubur lo mesti ambil. Amit-amit jangan sampai. Misalkan lo meninggal nih. Lo dikubur nih. Istri tercinta, nih istri tercinta. Nah istri mau gak ikut dikubur bareng suaminya kalau dia meninggal kan dikubur. Ibu mau gak dikubur bu bareng sama dia? Belum takdirnya. Hah? Belum takdirnya. Jadi nggak mau kan? Tuh lo dengerin tuh bos. Apa nih istri setia begini bos? Lo giliran lo nikah waktu pacaran katanya sehidup semati. Kok giliran gue mati lo nggak mau dikubur? Ngapain kata bini lo? Oh, lo gak dengerin Pak Haji sih. Coba lo baca Quran. Temen lo dikubur tuh baca Quran. Nah enaknya tuh kalau kita baca Quran, kuburannya terang. Buat teman kita dikubur, tidak siksa kubur, tidak siksa akhirat itu bos. Soalnya kita gak bisa ngandelin istri sama anak. Anak lo berapa semuanya? 1. Nah ini gue tanya sama bini lo ya. Bu, kalau dia meninggal, amit-amit jangan sampai. Dia dikubur nih. Ibu nengok kuburan suami setahun berapa kali bu? 2 kali. Gue jawab dia udah 2 kali deh. Mau puasa mau lebaran. Apa dia tiap hari ke kuburan loh? Gak mungkin. Kan dia sibuk nganterin ke sekolahan. Sibuk nganterin les. Ibu ya? Enggak. Apa tiap hari nengok kuburan dia? Nih gue kepelin loh. Gak mungkin setahun 2 kali. Jadi lo akhirnya dikubur sama siapa ya? Ya sama baca Quran itu.
Jadi nanti lo paksain baca Quran. Orang ngomong apa biarin, lo tetap baca Quran. Nah biasanya itu kita khatam Quran kalau di bulan Ramadan. Nah nanti kalau lo praktekin ilmu RDAY, lo nggak Ramadan juga khatam. Amin. Amin. Tuh gue setuju. Nanti kan lo masuk surga. Amin. Bini lo masuk surga. Anak lo masuk surga. Tapi kalau lo nggak baca Quran, ya nggak bisa. Siksa kubur. Sampai kapan Pak Haji? Sampai kiamat. Kan kiamat kita nggak tahu berapa ribu tahun lagi. Kok gitu Pak Haji? Lah dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kan belum kiamat. Udah berapa ribu tahun tuh. Hah? Lama nggak? Lama. Nah, lo paksain. Kedua, gue mau lo harus cair 10 miliar. Caranya apa? Lo nggak boleh punya sifat yang ada di keras ini. Kalau gue boleh tahu, coba lo baca 18 sifat. Mana yang dominan di badan, di hati lo? Saya nomor 2 sama 12. Nomor 2 Sama nomor 12. Nomor 2 apa? Gelisah. Gelisah. Emang kalau gelisah muka lo nggak murung? Tanya bini lo. Kan udah kawin berapa tahun? 15 tahun. Kalau dia gelisah mukanya murung nggak? Murung bos, gue jawab dah. Kalau lo muka murung sedih gak lo? Sedih bos. Jadi itu saling berkaitan. Ya nggak boleh. Jangankan 18. 5 aja nggak boleh. Jangankan 5. 1 nggak boleh. Nah jadi lo nggak boleh punya sifat itu. Emang kenapa Pak Haji? Kalau lo punya sifat itu nggak bisa cair 10 miliar. Coba terangin. Jangankan 18. 5 nggak boleh. Janganlah 5. 1 nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba terangin. Iya, Terangin. nyambung dari Pak Haji ya. Terkait dengan sifat yang negatif. Negatif sifatnya banyak. Dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat. Itu kenapa Pak Haji 18? Karena yang paling nyangkut di hati manusia. Jadi kata Pak Haji 18 itu nggak boleh. Jangankan 18, 10 aja nggak boleh. Jangankan 10, 5 deh. Nggak boleh. 1 Pak Haji nggak boleh juga. Kenapa? Karena walaupun 1 seperti tadi Masnya mengatakan 1 Pak Haji, nomor 2 dan 12 itu seperti virus. Dia mengembang, menyebar, pasti berkaitan dengan sifat-sifat yang lainnya. Dan itu akan membuat hajat kita terhalang, terkendala. Kenapa? Karena kalau kita kembali dulu ke Al-Qur'annya, Allah bersumpah terhadap jiwa kita. Luar biasa, Allah dengan jiwa kita ini ada 2 surat yang demi jiwanya ada 2 kali di surat. Yang pertama ini di surat As-Sams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Yang awalannya wasamsi wa duhaha, ketemu wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini diciptakan Allah dengan sangat sempurna. Bahkan Allah menyumpahin jiwa kita itu. Dibikin Allah untuk sumpah. Nggak ada. Demi hidung nggak ada. Yang mancung. Kan enak itu sebetulnya ya. Kalau bahasa Indonesia. Demi hidung yang mancung. Nah nggak ada. Tapi demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kenapa? Karena diciptakan sangat sempurna. Maunya Allah apa maunya Allah? Maunya Allah kita itu bahagia. Maunya Allah kita itu sejahtera. Maunya Allah. Tapi ada syaratnya kata Allah. Dengan hati yang sempurna tadi, kata Allah tidak boleh ada satu pun apa ayatnya. Qad aflaha man zakkaha. Surat apa? Surat As-Sams. Sungguh pasti kamu akan beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya,
tidak banyak hutang. Syaratnya apa kata Allah? Syaratnya harus zakah seperti Pak Haji. Lo sampaikan harus tadi. ngomongnya kaya raya. Kaya raya. Jangan ngomong tajir melintir. Ntar lo takutnya tajir melintir. Melintir. Karena ada tamu gue yang ngomongnya tajir melintir, tajir melintir. Sekarang lagi melintir. Yang tadinya cair 200 miliar sekarang lagi melintir. Melintir. Jadi 100.000 cairnya. Melintir, habis ini ngomongnya melintir. Kan ucapan adalah doa. Harusnya kaya raya titik. Kaya Ini raya. enggak kaya raya tajir melintir. Udah terkabul, Melintir. sekarang ambles ke bawah. Lagi kasus. Karena ngomongnya tajir melintir, jadi melintir ke bawah. Janganlah kaya raya. Kaya raya. Tidak ada tajir melintir. Sekarang dia kasus. Padahal tadinya cair 200 miliar, karena lagi kasus. Janganlah bos. Kaya raya, jangan ada kata tajir melintir. Biar nggak ada kasus. Ya. Kalau kasus habis duitnya. Lanjut. Bisa beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya. Nah gitu. Syaratnya zakah, bersihkan, Ya. murnikan, Nah. sucikan Nah. hati kita. Nah. Ayatnya begitu. Berarti apa? Satu boleh nggak? Nggak Nggak boleh. Satu pun nggak boleh. Jadi harus benar-benar bersih. Susah, tapi harus dipaksa. Paksa. Harus dipaksa. Karena kalau tidak, Allah murka di ayat yang berikutnya. Wa qad khaba man dassaha. Kebalikannya, dan kamu niscaya pasti akan merugi, bangkrut, melintir. Melintir. Jangan sekali-kali ngomong tajir melintir, jangan. Dirubah kaya raya titik. Kasihan kan kalau udah cair 200 miliar sekarang kasus. Itu seperti kata Pak Haji, tidak boleh suka dan duka. Nah, suka titik. Titik. Makanya kan kadang dulu waktu nikah, pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Amin. Baru nikah 3 tahun cekcok. Baru nikah 5 tahun cekcok. Baru nikah 10 tahun cekcok. Hal-hal kecil. Nah gua nggak mau. Jadi nanti kalau ini nikah, ditanya Pak Penghulu mana doanya dong, lihat. Nah pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret ya Pak Penghulu. Dalam suka aja titik. Biar nanti dia nikahnya di hari pernikahannya sampai kelanjutan hari tuanya nggak kayak kita ribut mulu. Hal-hal kecil ribut, ya kan? Nggak mau gua, lo mesti akur. Ya. Lanjut. Ya, jadi kenapa kok kita bilang Allah akan merugi, akan sengsara, menderita, akan kepelintir-pelintir hidupnya? Karena kita dasaha, mengotorinya. Mengotori apa? Hati, mengotori jiwa. Kotor itu apa? Harus 18? Enggak. 10 kotor. 5 kotor. Kotor. 1 Kotor. kotor, mengotori. Belang bonteng. Belang-belang. Bontang. Belontang, belang-belontang. Belang-bentong. Belang bentong. Nah, hatinya belentang-belentong ke titik-titik itu. Tambah lama semakin banyak menyebar. Itu kita akan menderita dan merugi. Nah, ini sebetulnya dasar yang paling mendasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kuncinya di sini. Bukan di yang lain-lain, yang lain-lain itu adalah sebagai syariatnya. Cara kita untuk menuju hati kita bersih, hati kita suci. Makanya didulukan, dipentingkan sekali. Kalau toh yang lain-lain kita jalankan secara maksimal, serius, tapi ininya masih bolong-bolong, masih mendarah mendaging sifat yang ada itu, maka pasti akan berat untuk mencapai, menuju ke sana.
Contohnya apa? Contoh, kalau hati kita ini bersih, maka kita tanam tanaman yang indah-indah di dalam jiwa kita. Kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, senang, bahagia, sejahtera, senyum, tertawa, gembira, itu saja yang ada. Bukan sedih, ngeluh, nggak ditanam. Kalau ini ditanam memancar energi positif, seperti kita mau mengejar kupu-kupu, tidak harus dikejar. Gimana caranya agar kita bisa menikmati kupu-kupu? Cukup tanam bunga di depan rumah kita. Indah. Dilihat juga enak, kita bisa menikmati, orang lain melihat rumah kita juga ikut senang. Kupu-kupu dikejar, nggak usah, kita duduk saja, kupu-kupunya Datang. Demikian juga kalau hati kita tanam dengan sifat-sifat yang indah tadi, bersih hati kita, maka yang datang sudah. Orang pesen wifi, pasang, sudah biayanya dibayar di depan. Bahkan nanti orang kaya raya tajir melintir di Indonesia Ya. titip duit ke si bos. Titip. Gue titip dong 100 M. Nah itu aura positif. Tapi lo nggak ngajuin ke bank. Ya. Karena kan nggak pakai jaminan. Ada? Lah, lo lihat bos, orang usaha nih sekarang yang cepat melejit, bukan karena dia untung. Kenapa? Karena orang pada nitip. Begitu bos. Kalau dia ngerintis dari nol, 100 tahun baru kaya. Nah nanti orang nitip, bos titip dong 100 M. Bikin, nggak tanpa jaminan. Begitu terus. Tuh. Nanti ijabnya ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan. Jangan lupa. Tanpa pengembalian. Ada? Banyak lah. Masa nggak ada? Orang terkaya di Indonesia kan itu-itu aja. Duitnya dititip-titipin. Dulu pemiliknya si A namanya. Pemilik perusahaan ini namanya si A. Sekarang ganti nama si B. Kenapa? Karena pemilik lama lagi tiarap. Iya betul? Iya masih. Uangnya uang siapa? Uangnya yang tiarap bos. Kita yang ngelola. Lanjut. Iya, jadi kalau energi positifnya yang ada di diri kita, kita memancarkan energi yang positif, nur ilahi yang keluar dari dalam diri kita, inner beauty. Kata Pak Haji, tidak harus pakai skincare. Skincare, gue nggak mau. Orang sekarang pada pakai skincare, orang goblok. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mukanya gosong. Yang untung siapa? Yang dagang skincare. Jadi pakai apa dong? Pakai ilmu nenek kita aja zaman dulu. Apa tuh? Celana dalam bekas pakai yang nempel alat kelamin Mandi. digosokin di muka. Jadi mukanya glowing. Kalau sekarang kan skincare. Ada apa namanya tuh? Yang buat pemutih pagi, pemutih malam. Oh goblok. Oh goblok Pak Haji. Lah dianya makin kaya, muka kita makin gosong. Langit sama bumi. Tapi kalau pakai celana dalam udah gratis. Alami, glowing, orang lihat, Mbak umurnya berapa? Misalkan mbaknya umurnya berapa sekarang? 39. Ya Allah kayak umur 20 tahun, kan menang banyak kita. Duitnya utuh, bisa buat investasi, celana dalam bisa dipakai lagi gue. Coba kalau beli skincare, yang kaya siapa? Pemilik skincare, kaya raya tajir melintir. Ya kaya raya sih, setelah itu melintir. Masuk penjara. Udah kaya raya terus masuk penjara. Kenapa? Karena ada merkurinya. Yang buat pemutih, yang bikin orang jadi gosong. Janganlah. Pak Haji, itu istri saya kalau habis pakai skincare itu, ini Pak masih banyak nih kepapahin gitu. Ya jadi bekas-bekas dia ini nggak masih banyak, ini papa biar putih, biar bagus gitu. Sayang nih sayang gitu. Kenapa gak pakai celana dalam aja? Harusnya. Celana dalam aja. Soalnya kan nanti memang kita make.
Tapi 5 tahun lagi, paling lama 10 tahun lagi pasti gosong, bos. Maksud di usia kita 50 tahun, muka kita gosong, bos. Akhirnya kita berobat lagi ke klinik kecantikan, lebih mahal lagi daripada beli skincare. Skincare harganya paling berapa? 200.000, bos. Mana ada sih 200.000 bisa glowing. Tapi itu kok yang promosinya kok. Lah dia kan. Kita nggak tahu dia pakai yang klinik kecantikan. Penipu. Udah aja pecah dalam, bos. Gosok. Alami zaman nenek kita ya kan. Nah maksud gua, lo gimana caranya nggak usah lagi kerja. Jadi kerja tetap di situ. Lo nggak usah lagi bisnis apa. Udah aja itu. Tinggal lo tingkatin ke Allahnya, bikin Allah takjub. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali. Yang 50 kali dari subuh sampai mau tidur. Lo lihat deh percepatan. Nah maunya gue istri bersama suami, bisa gak sifat 18 itu diilangin paling lama sebulan. Biar bulan ini harus cair 10 M. Amin. Bisa gak tuh sebulan hilang? Saling introspeksi aja. Mbaknya lihat suaminya. Suaminya lihat mbaknya, saling introspeksi. Mama, ayo nggak boleh itu apa ngomelin anak. Ayo mama nggak boleh teriak-teriak sama anak. Ayo mama di dapur nggak boleh berisik. Ayo mama di kamar mandi nggak boleh berisik. Begitu saling introspeksi. Kan kita lagi punya hajat. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah, jengkelnya dinolin. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat lah, makanya nggak boleh mikir. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat lah, makanya nggak boleh komen. Nah coba lo praktekin. Bisa gak? Harus bisa dong. Kan lo pengen 10 miliar bulan ini. Nanti kalau udah cair, terus kita jangan nanya begini lo berdua. Mbaknya kalau manggil suami apa kalau boleh tahu saya? Dedi. Hah? Dedi. 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 Dari mana 10 miliar? Dari mana 10 miliar? Atau lo nanya ke bini lo kalau manggil bini lo apa? Mami. Mami. Mi. Dari mana ya Mi 10 miliar ya? Dari mana? Itu Allah marah dan murka. Emang ada Tuhan lagi selain aku kata Allah. Dijawab langsung sama Allah. La ilaha illallah. Tidak ada lagi selain Tuhan, selain aku nggak ada lagi. Jadi kita jangan nanya. Dari mana ya Dedi? Dari mana ya Mami? Ya dari Allah lah. Masa kita dilupain. Iya. Lo dulu nikah berapa tahun kosong? Sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang. Kosong. Nah maksud gua bos, lo bilang sama Allah, terima kasih Allah, alhamdulillah istri saya positif hamil. Begitu. Walaupun belum hamil, kan ada ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo terima kasih Allah, alhamdulillah istri saya dinyatakan sama dokter positif hamil. Terus aja begitu. Karena ucapan adalah doa. Jadi kayak orang manggil ayam. Enggak sekali manggil ayam. Ker. Enggak. Ker 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 ker. Ker ker ker. Nah gitu. Nanti kan bini lo bunting. Alhamdulillah. Gue pengen utang lunas, bonusnya bini gue bunting. Amin. Satu paket itu kata Allah Pak Haji. Satu paket. Iya, karena di Paket hemat. di surat Nuh ayat 10, 11, 12 kita kan maunya Allah mohon ampun. Berarti kan membersihkan hati. Hatinya bersih. Kaitannya dengan ini. Kata Allah, akan aku kasih bonus. Kalau hatimu bersih, kamu datang kepadaku mohon ampun. Dengan cara tadi sudah saya ngaji sholat taubat. Bersihkan itu. Apa kata Allah? Wa yumditkum bi amwal wa banin. Kalau karena nyebut ini tak baca dua-duanya. Biasanya kan amal saja. Karena ini maka saya sampaikannya adalah wa yumditkum bi amwal wa banin. Maka kalau kamu mohon ampun,
pasti niscaya akan aku lipat gandakan hartamu dan anakmu. Akan diberikan itu, harta dan anak. Caranya apa? Kata Allah, mohon ampun, bersihkan diri dari sifat-sifat yang busuk. Yang 18. 18. Gak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, pancing jengkel, bawel, cerewet. Bos, cemburu tuh bukan gini loh bos. Bini lo misalkan reuni sama teman SMP-nya. Terus lo ngelarang dia berangkat. Karena dulu dia ada suka sama teman SMP-nya. Itu namanya cemburu. Bukan begitu. Cemburu tuh gini bos. Ekonomi. Misalkan ada yang bikin wifi di kampung lo kayak lo. Nah sementara dia percepatannya banyak. Lo cemburu. Itu namanya cemburu. Jadi cemburu bukan ke sini. Tapi ke usaha juga nggak boleh. Hindarin. Jadi salah satu sifat 18. Nah mau gua. Bisa gak lo 18 itu. Sebulan dah paling lama di bulan Juni aja. Harus nggak ada. Biar apa? Ya biar cair 10 miliar lah. Kan syaratnya itu. Cair kalau itu. 2. Lo pakai ilmu kearifan lokal. Apa tuh Pak Haji? Agak nyeleneh dikit. Lo wajib nenen sama istri tercinta sama pasangannya setiap hari. Saya yang minta nenen atau istri yang nawarin? Yang paling sempurna mah istri nawarin. Nenen. Lucu Pak Haji. Iya memang begitu. Anggap aja lu bayi tabung dulu sementara. Kan. Terus apa lagi? Sama ini Pak Haji. Ya itu salah satunya kan tadi ingin punya keturunan dari rahim istri saya. Ya. Kalau ini kan memang anak asuh saya dari kecil. Bisa itu punya keturunan insya Allah sama istri tiap minggu tuh suka sakit kepala. Gampang bos. Obatnya cuma satu. Celana dalam lo dikalungin di leher kalau dia tidur. Kedua celana dalamnya diikat di kepala kalau dia tidur. Seumuran bini lo kalau umur lo 39. Selama 39 udah nanti nggak akan sakit kepala lagi gitu. Sebenarnya sih bukan sakit kepala, bini lo tuh kena penyakit namanya penyakit PKD. Tahu gak penyakit PKD? Virus itu. Penyakit PKD singkatan dari penyakit kurang duit. Jadi kalau bini lo saldonya banyak nggak akan dia pusing, dia karena kurang saldo. Kalau saldo lo aja banyak bos, dia sehat terus bos. Sehat, hobi bikin makanan, waduh, nyiapin makanan, waduh dia hobi deh. Karena saldonya ada. Pokoknya dunianya indah. Kata bininya. Kasih obat merah Pak Haji. Oh, kasih obat merah. Oh iya. 100 ribuan ya. Taruh di itu ya, di jidat ya. Jadi maunya gue bos, lo paksain ilmu RDAY tadi. Dengan cair 10 miliar. Nanti lo kasih dah bini lo gitu. Pegang nih mah, pegang nih 9 miliar aja. Aku mah pegang 1 miliar. Kenapa? Dedi kok megangnya nggak banyak. Kata Pak Haji, laki-laki kalau duitnya banyak, banyak tingkah. Tuh terjawab. Oh di belakang menjawab di belakang. Yang jawab belakang juga jawab. Bener. Bener kata istrinya, bener kata orang belakang. Dasar belakang racun tikus. Paling kecil itu. Gue lagi ngomporin yang depan, yang belakang nyamber. Dasar yang belakang. Iya soalnya laki kalau duitnya banyak, banyak maunya bos. Banyak keinginannya. Pengen ini, aduh. Udah dah lo megang 1 miliar aja, yang 9 titipin bini lo. Kalau dia juga orangnya royal Pak Haji. Apa? Royal sama orang. Contohnya gimana Bu? Contohnya? Baik aja sama orang. Hmm. Sama orang tapi gak baik sama aku sama adek. Aduh. Emang dari dulu Bu, dari pengantin baru begitu Bu? Ya enggak sih. Jadi mulai kapan tuh Ibu mulai ngelihat tabiat kayak gitu tuh? Semenjak usaha kayak gitu. Oh, sejak usaha. Karena kan kita butuh relasi Pak Haji.
Gitu kan, yang mana kita bisa, oh ini nih bisa manjang nih relasi kita kan gitu Pak Haji. Jadi kadang banyak tuh nggak atau segala macam temen nggak punya uang, lagi kepepet, ya saya nggak tegaan orangnya. Nggak tegaan. Tapi kalau sama bini, Jadi 3 bulan. Lagi sama adenya sama. ada. Gitu. Aduh. Karena Bos, lu kenapa privat ajak bini lu, Bos? Jadi bini lu tahu. Oh iya. Tadi juga pengen sendiri sebenarnya Pak Haji gitu. Karena hari ini juga kan izin. Oh izin. Nah, berangkat pagi, tadi itu jam 9 tanyain bos, kemana? Mau izin, kemana gitu pulang? Mana lagi lo? Kata gitu. Aku mana lagi lo? Berobat. Oh iya. Dekat. Kalau dekat mah nggak usah izin bos. Mau di mana? Di Bogor. Oh, hati-hati. Iya. WA ke istri dari malam, pagi udah ngomong mau ikut nggak? Kata istri. Nah, saya nggak ngomong mau kesini karena Oh. kan dia belum yakin. Oh iya. Ilmu Saya, RDAY. gitu. Yang baru ini kalau saya prinsipnya ketika saya masih bisa usaha, saya jalanin dulu. Kalau udah mentok baru cerita. Gitu aja. Nah, semampunya saya usahakan dulu. Gitu. Makanya ya alhamdulillah ada jalannya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa ketemu Pak Haji semuanya. Iya. Seperti itu Pak Haji. Kalau gue lihat sih bos, lo tetap kerja dulu, tetap usaha itu dulu. Sambil ini diselipin, dipraktekin nih, bikin takjub Allah. Nah nanti kalau cair 10 miliar, tinggal bos pilih apa mau serius usaha atau mau serius kerja atau mau apa bebas atau mau modalin istri, mau usaha apa istri, apa mau buka restoran atau mau buka catering atau mau buka konveksi atau mau buka garment atau mau buka toko atau mau buka online atau mau buka kos-kosan, nambahin kos-kosan lagi gitu atau mau ruko. Jadi ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Gitu. Memang saya sudah terplanning seperti itu karena memang kondisi 2 minggu yang lalu terpleset gitu kan, nggak sesuai. Keplesetnya di mana contohnya? Maksudnya kepleset banknya, ending. Jadi berubah lagi nih atau strategi lagi. Oh. Seperti itu. Tadinya memang saya tetap kerja, usaha tetap jalan, saya punya rumah kontrakan, ada bulanan, ada harian. Ada harian, ada mingguan. Betul Pak. Ada bulanan, Iya. ada tahunan. Betul Pak. Jadi kalau punya ruko kan kontraknya tahunan. Betul. Kalau kos-kosan kan bulanan. Iya. Nanti kalau kontrakannya banyak, kos-kosan banyak kan ada catering, Iya. ada laundry. Iya. Karena rata-rata kan orang yang kerja nggak sempat nyuci. Betul Pak. Laundrynya kiloan, mingguan. Nah makannya malam dia kan pulang kerja males masak. Betul. Nah catering. Udah terplanning sebenarnya. Oh udah gitu. Iya sudah. Tinggal Allah kabulin ya. Insya Allah dikabulin. Nah bisa gak lo bos nggak bikin sakit hati bini lo? Insya Allah bisa kalau duitnya ada. Nah bini lo udah senyum-senyum tuh. Lihat tuh bini lo. Ya kan kalau Apa duitnya ada kan? iya Dedi apa iya. Buktinya kemarin Dedi. Tuh. Jadi walaupun dia nggak ngungkapin, gue yang nyampein aja. Diwakilin ke Pak Haji. Diwakilin. Pak Haji kan baca pikiran aku. Insya Allah pelan-pelan insya Allah. Iya, jadi lo hindarin sekecil apapun nyakitin hati istri tercinta. Jadi istri tercinta harus lo sayang-sayang, lo empong-empong. Tapi udah terlanjur sakit aku. Aduh, Sakitnya. sudah terlanjur sakit. Sakitnya di mana, Bun? Di Kepercayaan aku. Oh, kepercayaan aku. Iya. Tapi tenanglah, Bos. Bisa didempul pakai uang yang lebih besar daripada yang diinginin istri tercinta. Kemarin kan istri pengennya 100 juta. Lo dempul pakai 1 M. Bohong nggak lulu, Bos? Buktinya gigi bolong aja bisa didempul. Masa ini gak didempul ya? Kalau Ah?
Dempul mobil mah banyak di rumah. Dempul mobil. Banyak. Gila lu disamain sama dempul mobil. Istri lo cantik begini, bos. Kan memang ada usaha bengkel mobil juga Pak Haji. Oh, ada. Body repair mobil. Oh, bos. Yang jalani siapa? Ini ada saya sekarang. Oh, jadi lo modalin aja. Dulu saya yang kerjain gitu kan. Sebelum wifi saya kerja, saya mau usaha bengkel. Ketika adik saya sudah nggak kerja, mau kerja di pabrik lagi, saya tawarin nggak mau. Oh yaudah, urus bengkel aja. Gitu. Baru saya fokus tetap kerja. Jadi adik kandung lo Adik kandung. dimodalin. Iya. Nah, istri tercinta belum dimodalin. Manyun buat. Gue setuju bener sama bini lo, bos. Lo dulu kenal di mana, bos, sama sama istri tercinta, bos? Dari teman sih. Gimana ceritanya? Waktu acara apa lah gitu. Ah, Teman kerja dulu di Pulau Gadung. terus? Kenalin sama dia. Kalau tertarik sama bini lo, apa kelebihan bini lo kalau boleh tahu dulu awal-awal baru perkenalan? Humble. Terus naik ke pelaminan, Humble. Wow. Ibu dulu tertarik sama Dedi apanya tuh, Bu, awal-awal lo? Kalau tahu begini mah setelah 15 tahun, Orangnya diam. orangnya diam. Terus apa lagi? Ya. Apa ya? Dia belum jawab udah ketawa, Bos. Coba bayangin nih, suami tercinta luar biasa. Ya dulu mah orangnya diam terus nggak neko-neko. Gitu aja sih. Pas 15 tahun pernikahan, Ada sakit. Iya, aku udah sakitin sama dia. Ya. Jadi lo praktekin ilmu RDAY, tutup kesedihan istri tercinta dengan lokasi modal. Nih, Mami nih pegang. Terserah Mami mau beli apa aja. Aku mau beli parfumnya mereknya mau ganti Coco Chanel, beli. Aku mau ganti parfumnya Hermes, ganti. Aku maunya beli, udah beli, gitu aja. Aku sih cuma pengennya dia bisa ngertiin aku aja. Bisa ngertiin Mami. Gimana caranya nih Mami? Caranya gimana? Dia agak blow on nih Mami. Ya ngertiin aja. Gimana Mami? Ajarin dulu dong. Selama ini aku nggak pernah neko-neko. Heeh. Macam-macam. Heeh. Tapi dia selalu bikin aku kesel tuh. Jadi gimana Mami? Maunya gitu. Maunya gimana Mami? Ini kan suaminya anggap aja nih hari ini agak blow on Mami. Ya, pengennya Termasuk sih yang nanya dingertiin juga lagi aja. blow on. Ya pengennya di ngertiin aja gitu loh. Kan masa di sini nggak ngerti. Pernah pernah cerita. Heeh. Kesel apa gitu. Mami pernah cerita pengennya apa kalau boleh tahu? Ya, cuma pengen dia tuh bisa ngertiin aku aja. Hmm. Selama ini nggak bisa. Mami mau apa? Cuma minta ngertiin aja. Ngertiin aja. Oh iya. Jangan bikin kesel, jangan bikin marah gitu, jangan nyusahin. Kalau dibeliin emas 25 gram mau gak Mami? Kalau sakit hati mah sakit ya Pak Haji. Tapi mau gak dibeliin emas 25 gram? Tahap awal ya Mami, dibeliin emas dulu 25 gram. Mau gak Mami? Mau. Dia mau. 43.700.000. Oh kalau belakang mah diempanin ke bobule aja. Orang belakang mah buat empan ke bobule. Ini acara apa ya? Kita kan pengen hajatnya kaya raya, hutang lunas. Kenapa yang dibahas jadi emas 25 gram? 43.700.000. Kenapa, Bos? Tahun depan kan rencananya dapat itu Pak Haji. Oh, dapat. Dari PT saya. Oh, dapat bonus. Bonus kan memang tiap tahun. Oh, bonus pasti tiap tahun. Selain bonus apa, Bos? Penghargaan masa kerja selama 20 tahun. Oh, masa penghargaan. Dapat emas 20 gram. Oh, dapat emas. Wow. Kok bisa ya? Gue ngomongnya 25. Dapatnya 20 ya. Beda-beda tipis Lagi dah. Pak Haji, kalau maksudnya Pak Haji mungkin 25 dari dia pribadi Iya. kali. Oh iya. Dari kantor sendiri ya. Nah, pengennya begitu. Oh, waras sudah. Waras.
Ini, ini acara apa sih Pak Haji? Berarti udah ngerti kan sekarang. Keinginan Mami, istri tercinta. Jadi, ya. Iya, soalnya kan kita gimana ya bos? Istri tercinta tuh kalau kita bikin seneng, bikin sayang, ya minimal dibawa nostalgia deh. Jadi kalau bisa istri tercinta kita bawa ke restoran es krim Ragusa. Ya, jadi ada namanya restoran Ragusa es krim tahun 1940 di sampingnya depannya itu Istiqlal, Masjid Bami Kelinci, belakang Hotel Sriwijaya. Itu enak bener bos. Lo makan berdua sama ini dibawa, wah romantis bener bos. Walaupun lo belum beliin emas 25 gram. 25 gram, tapi minimal lo romantis. Namanya es krim Ragusa. Jadi nggak taunya nih bos, gue pelajarin ya. Kenapa zaman Belanda dulu orang pada bikin es krim. Contohnya ada es krim Baltik tahun 39. Ada es krim Ragusa. Kalau sekarang kebanyakan kita bikin kopi. Nah, kalau kopi biasanya kan laki-laki lah ya, wanita nggak begitu hobi kopi. Nah, coba lo bawa bini lo bermesraan. Pak Haji, di mana alamatnya? Ntar kan lo lihat di YouTube, di Google Ragusa. Dia nggak seneng es krim Pak Haji. Kenapa? Malah kopi seneng. Wah, salah keker gue. Ya udah bawa kopi deh, bawa ke Starbucks deh, di mana aja ada Starbucks deh. Ada kopi koi. Pokoknya gue mau lo romantis dengan memberikan gimana caranya lo pasti ada uang dari rezeki, ntar dari sini ada rezeki beli indah 25 gram. Amin ya. Gitu. Kalau bisa mah lebih ya Pak Haji. Ya, setuju 50 gram ya. Amin. Batangan. Ya batangan nanti lo beliin. Nah nanti dia kan tersenyum. Jadi kalau ibarat kita tuh kalau kita senang, Hati senang, rezeki datang. tapi kalau kita sedih, Rezekinya pergi. tuh bikin dia senang bos. Pasti. Gitu. Dedi, kok Dedi tahu? Iya kan kemarin kan yang diungkapin Pak Haji itu kan sebenarnya kan keinginan Mami. Aku udah baca. Alhamdulillah, laki gue waras. Nah, paksain sebulan bisa gak tuh jangan dilanggar? Bisa? Nah, karena gue gak serumah sama si bos, karena istri yang serumah sama si bos, istri yang merhatiin aja mana yang dilanggar. Jadi ibu nanti kasih kode, Dedi, tadi Dedi ini loh, kan kata Pak Haji gak boleh dilanggar, Dedi 18. Oh iya, gitu. Sholat tobat. Sebenarnya sih kalau lu mau cepet terkabul denda. Kok denda Pak Haji? Ya kan kayak kita naik motor nih, melanggar atau naik mobil melanggar. Kan kena tilang, kan kena denda. Kenapa? Karena kalau nggak kena denda lo ngulangin lagi dong pelanggaran lagi. Lo nggak kena denda, ya lo melanggar lagi dong. Nah tapi kalau lo mau, tapi kalau lo nggak mau, lo paksain aja itu 18 jangan sampai dilanggar. Sekecil apapun. Nah, ada pertanyaan lagi gak si bos? Istri atau Dedi ada pertanyaan lagi gak? Kalau diomongin ya Pak Haji. Sudah terwakili ya. Iya memang kalau dari 18 ini Yang berat Anda gak? Dipaksain dah. kalau ngeliat istri cemberut. Nah, gitu. Gitu bos, kalau istri cemberut biar istrinya bisa senyum, lu apa melakukan apa kalau gue boleh tahu? Diem aja kita. Diem aja. Bisa kan lo action bos? Nah lo bikinlah dia senang. Atau lo hibur, atau lo bawa kemana. Atau minimal lo bawa ke toko emas. Lihat-lihat dulu ya Mami. Mami lihat model dulu ya. Cari model yang terbaru. Cari model yang terbaru Mami. Nah lo sebelum bawa ke toko emas itu,
Sogok dulu karyawan toko emas, kasih dulu gede-gedenya 100.000, 200.000. Nanti kalau gua jalan sama bini gue, bilang ya model baru belum keluar. Aduh, ini kerja sama antara Dedi dengan toko emas. Jadi kalau dibikin sinetron bagus ya. Judulnya Dedi. Aduh. Pokoknya gue mau usaha lo jalan. Amin. Gimana caranya? Allah ngasih modal. Tapi nggak usah pakai jaminan, nggak usah pakai pengembalian. Tapi tunai dengan cara itu. Pak Haji, boleh gak kalau gue lihat YouTube-nya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, yang mempraktekkan ilmunya sholat tobat 57 kali, cair 21 miliar. Boleh lo lihat, ada kan di TikTok kan, di YouTube. Kalau lihat, dia mempraktekin sholat 57 kali, cair 21 M. Kedua, boleh gak Pak Haji, saya lihat YouTube yang baca Qur'annya Abdurrahman bin Auf. Boleh. Lu lihat apa yang ibaratnya kalau kan dia pengusaha. Maunya kita tangannya apa? Tangan emas. Tangan emas. Coba lo praktekin sedikit aja. Set set set. Iya, jadi kita harus praktekin bersih hati tadi itu dan dawamim baca Quran seperti Abdurrahman bin Auf itu ternyata baca Qurannya yang digetolin khatam setiap malamnya. Dikenal dengan manusia bertangan emas, bukan manusia bertangan besi. Tangan emas. Artinya apa? Apapun yang dia pegang bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai dipegang Abdurrahman bin Auf menjadi bernilai tinggi. Contohnya? Contoh, kurma yang busuk lagi tidak laku dan busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Ternyata dicari untuk obat. Harganya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sama. Apapun yang bos pegang wifi, satu desa, dua desa, sebetulnya tinggal meningkatkan itu hajat terkabul, tinggal wes dipegang. Tinggal membersihkan dulu itu. Bisa? Insya Allah. Cair ya 10 M ya? Amin, amin. Pasti ya? Pasti, Sip. pasti. Emas 50 gram tahap awal. Saya humor ya Bu. Bos gue humor loh bos. Jangan diambil hati loh bos. Dek makasih ya Dek. Terkabul ya. Pak, simak nanti prakteknya. Siapa ya? Kamu? Oh iya. Berapa ditanya? Ya. Pakai ini pelanggannya biar banyak sama ilmu centongnya ada. Ya. Yang video call dulu aja Put. Pak Haji, kalau untuk pekerjaan gimana ya? Pasti bos. Pokoknya tugas lo cuma satu. Muliain istri. Nanti lo dimuliain sama perusahaan. Maksudnya kan kalau ini kan saya bagi waktunya nih Pak Haji. Iya. Kan saya kerja non shift Ya. gitu kan, pulang sore gitu kan. Oh iya, setelah pulang kerja aja disesuaikan sama waktunya si bos. Misalkan bos malam, berarti kan nggak bisa baca Quran, nggak bisa tahajud. Yang enggak, lo kerja aja. Kalau pas lo di rumah baru bisa, dia boleh kerjain. Takutnya nanti lo kerjain ganggu kerjaan. Makanya memang kalau saya pilihan tadinya antara mau ngambil pensiun Jangan, atau ngambil kan belum cair 10 M. siap. Jangan. Jalanin dulu. Kalau udah cair 10 M baru lo ambil pensiun. Siap. Sekarang jangan. Siap. Ya. Ya. Oke. Pak Haji. Yo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau